bahagia kita hari ini dapat berkumpul bersama hanya karena Tuhan yang telah mempersatukan kita. Betul, Ferdi. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu karena kami telah berkumpul hari ini. Berkatilah ibadah hari ini agar dapat bermanfaat bagi kami, sehingga kami mendapatkan ilmu dari firman yang Kau beritakan. Berkatilah guru-guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Semoga mereka dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan agar kita tidak terjerumus pada lubang dosa. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih Tuhan kepada kita. Maka dari itu, mari kita memuji Tuhan bersama-sama setingginya langit. Sungguh besar kasih Tuhan pada kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mengasihi saudara dan sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita pujikan dengan sukacita. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya
Halo, selamat pagi semuanya anak-anakku tersayang. Waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan memimpin kami, karena Tuhan menuntun langkah kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menguasai hati kami. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, di antara kalian, apakah ada yang pernah bertengkar? Bagaimana bertengkarnya? Tonjok-tonjokan? Terus tendang-tendangan? Oh my God, jangan ya Dik ya, jangan. Bertengkar itu gak baik. Tapi ternyata bukan kalian saja loh yang pernah bertengkar. Di dalam Alkitab juga dicatat tentang 2 orang yang bertengkar. Siapa dia? Dia adalah Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Loh, kan mereka pelayan Tuhan. Kok bisa bertengkar sih? Jangan salah. Mereka itu bertengkarnya bukan tonjok-tonjokan, bukan jombak-jombakan, bukan cubit-cubitan. Tapi mereka bertengkar karena berselisih pendapat. Apa itu? Kamu mau tahu? Yuk kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kita baca ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian,
Mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh jemaat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah. Selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ,
saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Iya anak-anak, sekarang kamu tahu kan kenapa Pak Paulus dan Pak Barnabas bertengkar? Mereka nggak sama pendapatnya. Jadi begini ceritanya. Itu Pak Paulus dan Pak Barnabas sudah kembali nih dari misi pelayanan mereka yang pertama. Sekarang mereka ada di Antiokhia. Di Antiokhia, Pak Paulus dan Pak Barnabas mereka giat untuk melayani Tuhan bersama dengan seluruh jemaat di sana. Tapi pada suatu hari Pak Paulus punya ide. Dia bilang sama Pak Barnabas, Pak Barnabas, aku punya ide. Apa tuh Pak Paulus? Bagaimana kalau kita mengunjungi lagi saudara-saudara kita di kota-kota yang dulu pernah kita kunjungi. Kita berikan pelayanan tentang firman Tuhan supaya mereka berbahagia. Aku setuju. Gitu katanya Pak Barnabas. Mereka ini masih setuju kan? Tapi beberapa saat kemudian Pak Barnabas juga bilang, Pak Paulus, aku juga punya ide. Apa tuh? Gitu katanya Pak Paulus. Bagaimana kalau perjalanan kita kali ini gak sendirian, gak berdua aja, tapi ditemani sama Yohanes Markus. Yohanes Markus yang keponakanmu itu. Iya. Loh, kok Pak Paulus tahu Yohanes Markus itu keponakannya Pak Barnabas? Tahu dong, kan di Alkitab juga ada. Coba deh kalian buka di Kolose 4 ayat ke-10. Kita baca ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku, dan dari Markus, sepupu Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi si Yohanes Markus ini sepupunya sama Pak Barnabas. Aku keliru, Son. Lanjut. Ya. Pak Paulus punya ide nih. Dia bilang sama Pak Barnabas, Pak Barnabas, aku punya ide. Apa tuh? Bagaimana kalau kita mengunjungi saudara-saudara kita di kota-kota yang dulu kita pernah datangin? Oke, setuju? Gitu kata Pak Barnabas. Mereka masih setuju nih, berdua nih. Satu kata setujunya, mereka mau pergi ke tempat-tempat
ke kota-kota yang dulu pernah mereka kunjungi. Beberapa saat kemudian Pak Barnabas, "Hei Pak Paulus, aku juga punya ide." "Apa tuh?" "Bagaimana kalau perjalanan kita kali ini kita ngajak Yohanes Markus. Yohanes Markus yang sepupumu itu?" "Iya, yang itu." Tapi kenapa kok Pak Paulus tahu ya kalau Yohanes Markus itu sepupunya Barnabas?" "Ada di dalam Alkitab, kalau kamu mau tahu, di Kolose 4 ayat 10. Bu Nuri bacain ya. "Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku, dan dari Markus, sepupu Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu." Markus yang dimaksud di sini itu ya Yohanes itu, Yohanes Markus, sepupunya Pak Barnabas. Nah, dari sini mulailah ada perbedaan pendapat. Pak Paulus bilang, aku nggak setuju. Aku nggak setuju kalau Yohanes Markus ini kita ajak untuk melakukan perjalanan kali ini. "Kenapa?" Pak Barnabas kan heran ya, kenapa kok nggak mau? "Iya, karena Yohanes Markus itu pernah meninggalkan kita waktu kita pelayanan di Pamfilia. Itu tandanya kan dia bukan orang yang teguh hati. Dia orangnya gampang menyerah. Kalau ngajak orang seperti ini di perjalanan, bisa-bisa kita kerepotan nanti. Aku nggak mau." Gitu katanya Pak Paulus. Tapi Pak Barnabas bilang, "Ayolah Pak Paulus, kita beri dia kesempatan lagi. Ayolah, boleh ya Yohanes Markus itu ikut?" "Enggak." "Boleh ya?" "Enggak." "Boleh dong." "Enggak." Akhirnya karena tidak mencapai kata sepakat, mereka akhirnya berpisah. Pak Paulus gak mau bersama-sama Pak Barnabas lagi. Pak Barnabas juga gak mau sama Pak Paulus lagi. Akhirnya perjalanan pelayanan mereka terpisah. Pak Barnabas tetap pengen ngajak Yohanes Markus. Tapi Pak Paulus sekarang sudah gak bersama Pak Barnabas lagi. Dia sudah ganti teman pelayanannya. Dia ngajak Pak Silas. Nah, anak, rencana perjalanan tetap dilanjutkan. Perjalanan misi untuk memberitakan firman Tuhan tetap dilanjutkan. Tetapi Pak Barnabas sama Pak Yohanes Markus ini pergi ke daerah Siprus. Sedangkan Pak Paulus pergi ke daerah lain. Ternyata mereka benar-benar berpisah. Tapi kalau kita berpikir, ternyata perpisahan itu tidak membuat firman Tuhan tidak jadi diberitakan. Rencana Tuhan untuk memberitakan firman, untuk memberitakan keselamatan supaya semakin banyak orang diselamatkan, ternyata semakin menyebar. Dulu rencananya Pak Paulus sama Pak Barnabas pergi ke kota sedikit aja, tapi karena mereka berpisah, mereka jadi lebih banyak kota yang didatengin. Wih, hebat ya. Rencana Tuhan memang luar biasa. Demikian juga meskipun sudah diganggu, pasti ini ulahnya iblis nih yang suka ganggu-ganggu nih. Bikin Pak Paulus sama Pak Barnabas jadi gak satu kata. Mereka jadi berselisih. Tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Rencana Tuhan tetap yang terindah. Nah, anak-anak, selang beberapa waktu kemudian, apakah Pak Paulus dan Pak Barnabas ini saling membenci? Oh.
Tidak. Pak Paulus meskipun pernah berselisih dengan Pak Barnabas, Pak Paulus tetap mengasihi. Dia tetap memperhatikan Pak Barnabas. Kok Bu Nuri tahu? Ya tahu dong. Pak Paulus nggak benci. Ini buktinya. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 6, Pak Paulus bilang gini. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Meskipun mereka berjauh-jauhan, tapi Pak Paulus tetap mengingat Pak Barnabas. Nih, Bu Nuri kasih bukti lagi. Meskipun dulunya Pak Paulus itu tidak mau sama Pak Yohanes Markus, tapi dia nggak benci. Ada buktinya. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Bu Nuri akan bacakan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya berguna bagiku. Nah, Markus di sini sama dengan si Yohanes Markus tadi. Pak Paulus mau kok melayani bersama Yohanes Markus kemudian. Itu buktinya meskipun mereka berselisih, mereka tidak saling membenci. Mereka tetap saling memperhatikan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar ya bahwa mungkin kok kita bisa saja berselisih. Kita mungkin bisa saja gak setuju sama pendapatnya teman kita. Tapi kita gak boleh benci sama mereka, karena mereka juga anak-anak Tuhan. Mungkin saja pemikiran mereka itu bagus, tapi menurut pemandangan kita waktu itu, menurut pikiran kita waktu itu, gak sejalan sama pemikiran kita. Tapi gak apa-apa, asalkan kita gak egois. Kita kalau sudah terlanjur nih ya, kalau sudah terlanjur berselisih, sudah terlanjur punya konflik, sudah terlanjur tidak setuju sama pendapatnya teman kita, kita bawa dalam doa, kita rendahkan hati kita supaya Tuhan memberikan kita hati yang sabar, hati yang tidak membenci, seperti Pak Paulus, Pak Barnabas, dan Pak Yohanes Markus. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, maukah kalian melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari? Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oke, mari kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan mengatur tiap langkah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami seringkali tidak setuju sama teman kami. Kami pernah berkonflik, kami pernah bertengkar sama teman kami. Tapi Tuhan ampuni kami karena hati kami terlalu lemah. Kami ikuti godaannya iblis. Sekarang kami mohon ampun sama Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan mendamaikan kami dengan teman kami. Dan kami mau mengasihi teman kami. Kami mau tidak membenci mereka seperti Pak Paulus dengan Pak Barnabas. Bahkan dengan Pak Yohanes Markus. Mereka tetap saling mengasihi meskipun mereka pernah saling berkonflik. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, supaya kamu tetap ingat akan firman Tuhan ini, kita akan baca yang keras ayat hafalan kita.
dari Amsal 17 pasal 1. Tada! Kita telah mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Kini kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang akan diiringi pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terkadang kita berbeda pendapat dengan teman atau saudara, tetapi marilah kita belajar untuk saling rukun dan rendah hati. Dengan kesungguhan hati, marilah kita memujikan rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sebelum menutup ibadah kali ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga guru-guru yang memberitakan firman Tuhan mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru dapat berguna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.